lagi di channel saya, channel Joseph Sebastian. Kali ini saya akan melakukan review beberapa klub yang saya sedikit lumayan fans ya, atau klub yang cukup mencuri perhatian. Pertama saya ke Liga Inggris dulu. Liga Inggris sebenarnya saya suka Liverpool dan Manchester City, tetapi saya memakainya dari dua perspektif. Liverpool cukup sering kesulitan dengan beberapa hasil pertandingan, meskipun Pep Guardiola melakukan beberapa perubahan dan gaya permainan, tapi acap kali belum cukup menemukan quote yang pas dalam meraih ke hasil-hasil positif. Berbalik dengan City semakin tajam, semakin bagus pemainnya, sempat kehilangan sosok Sergio Aguero. Mungkin bisa dianggap sebuah sedikit kemunduran, tetapi dia mendapatkan Haaland dengan gaya main berbeda tapi cukup menghibur. Ya memang Haaland juga, ayahnya Erling Haaland pernah main di Manchester City, juga punya nama ya, termasuk pemain yang cukup. Jadi Haaland seperti gaya pemain yang membawa nama keluarga Haaland, tapi di gaya berbeda, cukup memberi inspirasi dengan Manchester City, dan kedalaman skuadnya menjadi kekuatan yang hebat. Sedangkan MU, saya cukup sependapat, permainannya MU cukup bagus, cukup menginspirasi, walaupun butuh banyak penyesuaian, butuh waktu. Menurut saya nggak akan lama lagi jika dia di 3 minggu jeda ini, kalau kedalaman permainnya cukup bagus, dia akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar bagi, kalau saya pahami. Sedangkan Arsenal ya, kita tahu Arsenal sudah bermain cukup bagus, tetapi ya butuh berapa hasil positif untuk menentukan apa ini benar-benar Arsenal akan mendapat titik perkembangan tertinggi ataupun tidak. Sekian, tetapi saya tidak mau membahas Chelsea, karena Chelsea sedang ada banyak perubahan. Tidak cukup adil kalau mengatakan City dengan perubahan Graham Potter, kita harus menunggu dulu permainannya dulu, karena kan kita lihat Inggris sedang jeda 3 minggu ini. Kita beralih ke Liga Prancis. PSG sudah menemukan permainan terbaiknya, baik itu dari beberapa pemain yang semakin padu, walaupun akan selalu ada beberapa friksi dari pertandingan itu, mungkin akan menjadi senjata makan tuan bagi untuk PSG itu kan sebenarnya yang menjadi masalah mereka bukannya
bukan lagi kemampuan tim pertama tim kedua itu kalah jauh, tetapi bagaimana yang paling amannya sekarang. Juga saya mengutip beberapa youtuber sama dan pandit-pandit seperti halnya Justin Laksana, bahwa butuh penyesuaian, butuh garis ya, batasan-batasan antara beberapa pemain. Oke lah, ada kubu Mbappe, ada kubu yang lain ya, tetapi dalam pertandingan kayaknya butuhnya satu visi, satu kepentingan. Untungnya di beberapa pertandingan seperti ini sudah mulai di usaha menahan ego tuh udah mulai ada. Kalau itu udah saya menonton Liga Spanyol sedikit, cuma 3-4 pertandingan dalam selama ini sini, tapi saya saya nontonnya yang lebih fokus malah kayak ini apa, kayak video yang bulat-bulatnya itu yang arah pertandingan ya. Beberapa pertandingan Barcelona masih mencoba mencari gaya mainan, dan semakin saya prediksi dia akan semakin bagus, semakin banyak perubahan dalam beberapa klub. Itu sudah banyak yang menjelaskannya, baik yang bagus seperti Betis, Madrid juga semakin cukup sedikit mulai menanjak naik, maksudnya antara pemain muda dan pemain senior juga semakin bagus ya. Tidak menutup kemungkinan sih jawara untuk paruh musim ini juaranya akan ada antara Madrid dan Barcelona. Nah, sekarang yang kita jadi fokus adalah fokusnya di liga favorit saya, Liga Italia, liga yang ada klub favorit saya semenjak kecil, AS Roma. Kita fokusnya membahas AS Roma, juga membandingkannya dengan klub-klub lain. Yang luar biasa bagiku ada 3 klub di Italia: Napoli, Udinese, dan Atlanta. 3 dari klub bagus tersebut, ada 2 yang ngalahin Roma. Jadi selama 7 pertandingan ini dan saya cukup bisa membuktikan bahwa setiap pertandingan ke-7 adalah pertandingan yang berat bagi Roma, dan sudah terbukti pertandingan melawan Atalanta adalah pertandingan yang berat. Roma memang kalah secara visi, gaya pertandingan, semangat itu kalah lawan Udinese, tapi lawan Atalanta sebenarnya mereka bisa menang, mereka bisa mampu bermain cukup bagus dalam menyerang, walaupun banyak momen-momen di saat menyerang itu seperti sedikit kehilangan arah, sedikit kurang ambisi yang ada di dalamnya. Tapi ya itulah pertandingan, kadang-kadang kamu cukup menguasai penyerangan tapi memble dalam bertahan. Itulah yang terjadi di Roma. Saya tidak mengatakan bahwa yang diungkapkan oleh Forza Roma di foto-fotonya di Instagram bahwa ada jeda dari sisi Roma waktu diserang, itu ada celah yang cukup besar di lini tengah yang harusnya diisi Bryan Cristante dan Nigel Mamate. Tetapi ya kalau kita nonton pertandingan, memang apa yang kamu harapkan, Roma terlalu biasa melakukan seperti itu.
tidak ada yang menjaga di tengah. Itu Roma terlalu sering seperti itu. Bahkan dengan adanya Mourinho, beberapa penyakit lama Roma sulit diobati. Walaupun ada penyakit lama yang sebenarnya sudah diobati. Pertandingan yang pernah ditunjukkan Mourinho adalah tanggung jawab antara pemain itu bertanggung, jangan Bemble dan selain sebagainya yang musim lalu itu sebenarnya sempat ada di posisi tertinggi, mereka melakukan permainan dengan baik walaupun itu fluktuatif, dan musim sekarang masih fluktuatif dalam arti Roma waktu lawan Helsinki sangat bagus untuk sebuah tim yang harusnya bermain seperti itu, terutama di babak kedua. Nah, bahkan menurutku bukan hanya permainan Roma secara keseluruhan, bahkan lawannya pun mampu bermain di atas ekspektasi sebuah klub kecil. Terutama kipernya tuh sebenarnya kebobolan 3 gol itu Helsinki ya cukup buruk, tetapi secara permainan kipernya Helsinki adalah sebuah pemain yang bagus. Nah, sekarang kalau kita membandingkan beberapa laga AS Roma dengan beberapa tim yang kita lihat bagus, kita lupakan saja dulu 4 besarnya. Kita fokus bagaimana pemain laga-laga di mana tim yang mampu bermain cukup poin yang banyak, mendapatkan poin yang banyak seperti Napoli, Udinese, Atalanta. Udinese mainnya tidak begitu, awalnya kalah, tetapi mereka setelah kalah lawan Milan, mereka mainnya semakin bagus. Atalanta meski kehilangan banyak pemain termasuk Robin Johnson, semakin lama semakin bagus, semakin menanjak. Bahkan Indonesia mampu mengalahkan Inter Milan, dia mampu mengalahkan Roma yang timnya itu jauh lebih mahal dibandingin pemain dia. Oke, Indonesia ada beberapa pemain yang cukup bagus, benar juga. Udinese dan Atalanta ada beberapa pemain yang cukup potensial untuk kita bicarakan dalam ranah permainan, tetapi membandingkan Roma dan Udinese dibandingkan dalam segi permainan, memang kamu akan jauh lebih mengatakan Udinese lebih enak dilihat. Apakah ini masalah budget? No. Ini masalah bagaimana ada dalam bermain. Roma mainnya nggak akan menarik. Iya, Roma akan menarik karena orang mengatakan bahwa Roma itu adalah banyak klub seimbang, kuat bertahan, kuat juga menyerang. Walaupun Roma itu memiliki karakter menyerang. Itu sejak zamannya Spalletti, ada zamannya Capello, Spalletti, Rudi Garcia, dan terutama Rudi Garcia yang hampir sama seperti Zanetti zaman, tapi dia sangat fokus dalam penguasaan pemain, penguasaan bola, menguasai pertandingan dan lain sebagainya lah. Itu yang jadi masalah dengan Roma saat ini. Ya, musim ini mungkin 3 back tidak melakukan, ada momen yang tidak melakukan banyak kesalahan, ada momen yang sebenarnya mereka berada di posisi yang tidak tepat untuk disalahkan, seperti beberapa gol jauh
itu sebenarnya kan memang harusnya banyak pemain yang menutupi ruang, tetapi tidak terjadi pada saat itu ya. Jadi mungkin ya, mungkin Roma butuh yang saya sempat sering bilang, butuh alternatif baru untuk bukan dari formasinya, tapi dalam beberapa skema harus harus terjadi perubahan. Bahkan dalam, kalau kita mau lihat secara dekatnya adalah bagaimana Roma tuh adalah pemain yang di peringkat 6 di Liga Serie A, tapi pemainnya juga cukup banyak yang dipanggil jika dibandingkan seperti itu. Ya, jadi menurutku ya Roma juga harus melakukan banyak skema, karena kalau misalnya mencari alternatif formasi mungkin butuh 4 laga alias 1 bulan untuk menemukannya. Baru untuk dapat konnya misalnya antara menyerang dan bertahan dengan baik di formasi baru pun mungkin butuh penyusihan lagi. Kalau sedangkan kita harus mencari poin, mungkin yang paling alternatif yang paling jelas adalah meminta atau berharap Mourinho menemukan skema alternatif dalam saat diserang dan saat menyerang, terutama untuk mencoba mempertahankan bola saat mereka sedang menguasai bola, atau mencoba memanfaatkan setiap kelebihan lawan. Walaupun itu sulit, tetapi jangan lupakan Mourinho pada saat dia kesulitan mendapatkan pemain-pemain, kesulitan karena banyak pemain cedera, dia bisa menjalankan fungsinya Zelensky loh. Dia bisa memanfaatkan Boe loh. Jadi menurutku sudah saatnya sih Mourinho melakukan otak-atik gatuk setelah 7 pertandingan ini. Mungkin sudah saatnya si Mourinho melakukan otak-atik gatuk. Kalau di Jawa tuh otak-atik gatuk, merubah skema atau merubah sesuatu, baik itu dari tulisan atau apa, tapi hasilnya bisa bagus bisa tidak, tetapi kan dalam skema mungkin diperlukan seperti itu, otak-atik gatuk ya. Terima kasih sudah menonton. Jika suka silakan like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jika ingin berinvestasi, klik link Saweria. Terima kasih.